Cuman keluar dari Kenya ke Tanzania, Mhm. saya yang pakai masker malah diketawain sambil Oleh diledekin penduduk. COVID. Iya, COVID gitu. Mereka pemakan manusia Bukan atau pemakan manusia tapi bisa menyerang manusia dan oh, kalau kita kalah mati ya bisa dimakan sama iya, mereka. iya. Yuk kita bersuara. Mas Hakam, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, setelah jalan-jalan berapa bulan di Afrika? Di Afrikanya 1,2 tahun. Tapi kalau dari rumah 1 tahun kok pakai koma, tunggu. 1 tahun itu 12, 12, 2 plus bulan. 2 bulan. Plus 2 bulan 14 maksudnya. bulan. Ya. Oke. Terus udah gitu sekarang udah balik lagi ke Indonesia gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini udah nyampe di rumah lah meskipun saya belum sampai pulang ke rumah saya di Malang gitu. Belum. Oh, jadi ini Jakarta transit doang gitu ya? Ya, mampir Oke. aja gitu. Oke. Mas nggak apa-apa kita buka dulu. Oke. Udah duduknya udah jauhan kan Oh, kita. iya. Selama jalan-jalan di Afrika pakai masker nggak? Oh, di Afrika itu cuman di Kenya saja yang full masker, di Sudan kadang-kadang, di Tanzania malah nggak pakai masker. Jadi nggak semuanya bermasker atau Iya, jadi, orang-orang tapi nggak? kalau saya pribadi saya tetap menggunakan masker karena saya nggak mau sakit di jalan kan. Oh. Tapi orang-orangnya gitu maksudnya, orang-orang yang saya lihat di Sudan mereka cuek dengan masker. Cuek atau nggak dihimbau atau nggak Dihimbau, sadar penyakitnya dihimbau, bahaya? tapi mereka ini tidak memperhatikan lah mereka. Oh, karena gitu. mungkin mereka lebih sudah sering melihat penyakit yang lebih ganas daripada COVID. Serius ini yang didengar mana? Kayak di Afrika kan memang beritanya seperti itu juga kan. Ya, Mereka kabarnya sih penyakit-penyakit Ebola, Oh, terus kayak serangga-serangga yang menakutkan. Jadi ketika ada COVID kayaknya mereka cuek-cuek aja. COVID nggak seberapa dibandingkan COVID nggak seberapa bagi Ya orang-orang ampun. Afrika. Cuman di Kenya ketat peraturannya. Harus pakai masker di Kenya, kalau nggak mau didenda gitu kan. Akhirnya di Kenya orang-orangnya lebih tertib. Cuman keluar dari Kenya ke Tanzania, saya yang pakai masker malah diketawain sambil Oleh diledekin penduduk. COVID. Iya, COVID gitu. Justru Mas Justru Hakam yang pakai masker yang dijulukin yang diketawain. dituduh COVID malahan. Terus dipanggilnya apa? Di sana sempat juga saya dipanggil Mr. COVID, Mr. Corona sama Mr. anak Corona. kecil itu. Karena pakai masker. Iya, pakai masker. Saya pas di warung anak-anak minta itu, Mr. Corona, give me money. Sudah minta ngeledek lagi. Saya kasih thank you Mr. Corona. Mereka emang kurang ekonomi, Iya, kurang. Kesenjangannya memang tinggi karena Minta uang. minta Dikasih uang. berapa tuh? Kasih 1.000 shilling atau kalau dirupiahin itu sekitar 6.000 rupiah lah. Oh, mereka udah senang. Mereka sudah seneng banget. Oh, oke. Jadi- Jauh banget Mas, ekonominya tuh dari berapa negara? Kan harusnya 14 negara tuh. Harusnya 14 Coba negara. kita lihat deh beritanya. Ini karena beritanya Mas Hakam itu ya adanya tahun 2019. Iya, saya sebelum berangkatnya- berangkat kan. Ini berita-berita terbaru tuh ini. Tahun 2021 belum ada beritanya loh. Iya, karena ya berita saya tertutup semua nggak ada orang yang tertarik dengan cerita-cerita seperti ini karena mereka lebih fokus ke masalah-masalah yang ada di negara sendiri. Berarti gitu. ini yang pertama Ini nih, yang 1 pertama jam 1000 kali, pesan yang pertama ngobrol sama Mas pertama Hakam. kali Yeay. membahas perjalanan Afrika. Petualangan syiar Islam dimulai, santri asal Malang keliling Afrika naik sepeda. Syiar Islam. Iya. Jadi saya masuk ke rumah-rumah ibadah non muslim juga, ke sesama muslim yang beda aliran dengan saya juga. Saya sering ngobrolin tentang agama yang damai. Oh, oke. Jadi saya secara syiar Islam langsung enggak, cuman saya menceritakan tentang Islam, ajaran Islam yang damai gitu. Islam tidak pernah mengajarkan kita harus membunuh. Semua kalaupun ada peperangan, kita ada aturan yang bagus juga di Al-Qur'an juga diterangkan bagaimana cara kita berperang seperti itu. Dan saya pikir orang-orang non muslim tidak membaca kitab suci kan, tapi membaca perilaku kita yang dibaca. Makanya Di berita. Iya. Makanya saya harus datang ke Menyiarkan mereka itu. sambil ngobrol tentang sesuatu yang lucu-lucu juga, misalkan dengan perilaku-perilaku radikal yang saya pikir itu konyol gitu. Kalau mau mensiarkan Islam itu tidak seperti itu. Kita harus menarik
dari hati mereka, bukan memaksa mereka untuk sekeyakinan dengan kita. Oke. Akhirnya Nah ini alat-alat semua ini, tas semua yang dibawa ke kemarin ke Afrika ini nih. Ini ya? Bukan. Oh iya, ini yang ke Afrika. Ini ke Afrika. Oh. Ini Ada ini 1 2 3 4 5. 5. Oh, Nggak apa-apa. Pokoknya 5 itu di sepeda. Ini sepedamu yang dipakai. Iya, ini yang ke Afrika. Aha. Ada ini nggak sempat dia pecah ban? Pecah ban itu 2 kali. Pecah enggak, cuman ganti ban. Ganti Jadi ban. ininya sudah halus. Sampai Udah pecah botak. enggak. Iya, jadi saya mengganti sebelum pecah. Berarti bawa tuh sepeda ban cadangan. Beli. Ada kan toko-toko online gitu. Nah, waktu itu dikirim yang dibelikan teman di Mombasa saat itu. Ini custom atau emang udah jadinya begini? Ini sudah jadi. Sebenarnya saya mau bawa yang roda 3. Saya waktu sebelum berangkat berencana memakai recumbent trike. Kerja sama-sama pabrik untuk dibuatkan itu, ternyata gagal. Biar nggak capek gitu. Roda 3 tuh biar. Enggak, saya pingin aja sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya ini. Enggak jadi, akhirnya saya telepon pabrik, Mbak, udah sepeda biasa wis. Akhirnya dikirim lah ini. Oke, ini sepedanya, terus ini bawaannya. Mau lihat bawaannya sedikit apa aja tuh Mas? Nah itu yang ini. Apa Jadi tuh Mas? saya sama istri itu kan di packingnya pakai tas dia, pakai pink, lucu sebenarnya. Saya ada pas waktu mau buka itu malu gitu. Malu. Keluarnya pink. Keluarnya pink, sempat sih dikatain itu petualang kok pink gitu ya. Saya mau nggak pakai karena istri yang nyiapin saat saya mau berangkat gitu. Nanti dia kecewa atau gimana? Sudahlah, saya masukin aja. Malu nggak apa-apa dong, keluarin itu Hello Kitty atau apa? Hello Kitty lah. Petualang warna pink. Dalamnya apa Mas? Dalamnya ya kayak ini. Oke. Kacamata, kopi-kopi yang di sini. Nggak apa-apa kok kalau misalnya mau ditaruh di meja, taruh di meja aja kita unboxing. Itu apa Mas? Jadi ini surban, paspor, dan kamera kecil. Boleh nggak apa-apa Mas dikeluarin aja Mas? Al-Quran. Jadi setiap hari saya harus baca juga biar ingatlah tujuannya apa. Dan apa itu sambil belajar juga kan. Kalau saya bawa buku banyak mungkin tidak cukup juga kan. Saya merasa Al-Quran sudah mewakili dari semua ilmu pengetahuan. Jadi tiap hari baca? Tiap hari saya baca. Berapa banyak, berapa juz? 1 juz tiap hari. Jadi targetnya 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Oh oke. Tapi pas waktu di jalan saya berusaha untuk tidak nanti diketawain sama teman-teman. Kenapa emang? Ya, sok religius kamu gitu kan nggak enak juga. Lah, benderanya aja NU kok. Ya, biarin bendera. Tapi biar enggak terlalu sok religius gitu aja. Jadi bawa Al-Quran, bawa alat-alat sholat, oke. Terus bawa itu kamera juga. Kamera kecil. Saya ngambil foto-foto hewan dari sini karena lumayan juga. Oh, yang bisa. Di Afrika ya? Ada Mas? Ada, tapi kameranya rusak. Pengen lihat foto-foto atau yang ada dengan binatang buas? Binatang biasa, cuman kayak rhino juga ada. Rhino di sini? Banteng kayak gitu-gitu. Ini di sini. Bisa dilihat nggak atau di Instagram? Di Instagram bisa juga ada. Bagian bawah ya? Oke. Jauh nggak? Ke bawahnya jauh nggak? Tidak terlalu, ini sudah kayak gini. Itu rhino. Ini video ya yang bawah? Itu campur video. Boleh diklik nggak? Kita lihat dulu. Pakai kamera yang ini. Besar. Iya, mesti Mas. Kecil ya celeng. Apanya tinggi sekali. Ini ketemu langsung semuanya? Iya, ketemu langsung. Ini wow. Oke. Ini yang shoot siapa? Taruh di bawah gitu. Oke. Jadi banyak. Ngusut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit sendiri. Ini juga jauh gini, shoot sendiri, taruh dulu gitu. Taruh dulu. Ini flamingo. Ini negara apa?
Ini kayaknya di Oh Nagoro. kayak di Indonesia ya mirip-mirip. Persis karena ini adalah garis khatulistiwa. Oke, ini mirip banget sama Indonesia. Cuman bedanya orang, Sama-sama garis khatulistiwa ekuator. cuman orangnya beda ya. Beda. Maksudnya Kalau dengan orang kita di Flores mirip, semuanya mirip. Alamnya, ketinggiannya, sejuknya semua mirip. Orang tanamannya, tanam-tanaman orang Flores kan nanam jagung. iya, Nah, di sini juga makan jagung. jagung orang. Iya, jagung untuk makan orang. Ngambil aja gitu. Oh, enggak lah. Oh, maksudnya ada warung gitu. Jagung maksudnya Iya, jagung jadi itu diolah. oh. Jagung diolah jadi tepung. Oh iya, maksudnya nggak yang masnya ketemu di situ langsung ambil. Wah ya, nanti dikira saya babi hutan. Oke. Wow, seru banget sambil ini jalannya mungkin bisa dicari lagi yang lain. Panas banget itu ya kayaknya. Iya, panas. Padahal itu ketinggiannya 2000. Di Berapa tempat itu berapa derajat kurang lebih? kalau derajatnya sih enggak terlalu, cuman menyengatnya itu loh. Oke. Karena mungkin ini apa? Garis khatulistiwa, tapi di ketinggian jadi enggak terlalu panas. Nggak pakai tangan panjang, nggak kebakar gitu? Ya kemarin sempat ngelupas. Udah Oh, ngelupas oke. udah balik lagi Oh, kan. udah balik lagi. Makanya itu belang gitu. Oke. Terus apa lagi Mas di situ? Ini mau ngeliatin apa nih? Mau oke. Nah, Di sini juga ada banteng kayak gitu-gitu. di sebelahnya video yang tadi. Hmm. Boleh lihat nih yang sebelah. Nah, ini ada video di atasnya? Di atasnya itu mungkin zebra itu, Yang ini. jerapah kayak gitu. Oke. Ekor. Loh, ini kayak bener-bener yang di film-film ya Mas? Iya. Kan kita kebayangnya Afrika itu banyak binatang buas, ya binatang liar lah, hewan liar. Ternyata beneran kayak gini ya? Ini orang boleh masuk, keluar masuk? Bayar. Oh bayar. Bayar untuk masuk. Ini kayak taman. Iya, jadi taman nasional kayak kita mau ke Bromo aja kan bayar. Oke. Jadi gitu enggak full 100% gratis itu enggak. Tapi di daerah ini saya off-road 80 kilo. Ke arah Rumuruti ini. Ngelewati 2 taman nasional di tengah-tengahnya gitu. Oke. Dua-duanya dimasukin. Enggak, saya lewat tengah-tengahnya. Jadi di tengah-tengah itu ada jalan lebar dan gratis, di situ bisa melihat gajah, Ini, singa jalan gitu. ini. Cuman saya enggak ketemu, waktu itu enggak ketemu. Nah, itu kan ekuator. Oke. Wah, seru banget ya. Seru loh ini. Tapi di tengah kayak begini kalau pengen ke toilet Nah, itu kan lebar, luas itu. Nah, bebas lah di situ. bebas aja. Bebas aja Pilih di situ. mana aja. Oh. Orang ada udah biasa tuh. Di sana biasa, malah mereka tidak biasa buang aja di sungai. Oh, Mereka lebih memilih di tanah. Hmm. Makanya sungai-sungai mereka cenderung bersih gitu. Mungkin takut digigit buaya juga mungkin. Oke. Jadi toilet nggak ada masalah. Makan. Makan saya bisa makan apa aja yang penting halal. Bawa bekal, ada bekal. Ada bekal mie instan, roti kayak gitu. Jadi setiap beli tuh kapan? Kapan beli, kapan belanja makan, kapan anu? Ketika ketemu kayak tadi kan sebelum masuk ke sini, saya ketemu ini apa? Toko-toko gitu kan. Nah, disitulah saya belanja, cari. Pokoknya cari makanan yang kira-kira ada tenaganya. Ya, bahkan saya sempat salah beli apukat juga gitu. Salah maksudnya? Apukat mentah yang saya bawa. Udah perut lapar, tanjakan masih 12 kilo lagi. Buka apukat ternyata apukat mentah. Terus diapain? Ya udah saya cocolin sama madu. Oh, tetap manis. Tetap Ya? manis tapi ya tetap aja susah. Ada durian juga, Mas? Ya ini di Zanzibar. Maaf. Zanzibar ini persis sekali sama Indonesia. Banget, persis banget. Duriannya enak. Durian, rambutan di situ. Oke. Itu ada tulisan rambutan itu
tak kira rambutan itu endemik Indonesia. Ternyata di sana enaknya sama atau ada beda-bedanya dikit? Ada beda tapi lebih enak yang di Indonesia. Oh ya, Cuman apa manisnya atau manisnya terus tekstur? ngelontok gitu, bisa copot Dari biji. Di situ kadang kita banyakan yang nggak copot dari biji itu. Oke, Mas ini susunan tasnya kayak gitu ya, kiri Ya, kanan itu di situ dan selalu bawa bendera Indonesia, bawa bendera NU. Nah itu ditumpuk-tumpuk, bawa tempat tidur juga. Bawa tempat tidur, ada tempat tidur. Jadi tempat tidurnya saya lipat di sini. Kayak sleeping bag biasa. Apa itu? Matras tiup. Oke. Jadi saya tiup dulu. Itu tidur di mana aja gitu kayak Ya, di tengah padang tidur ya, aja di situ kalau gitu. Kalau nemu penginapan ya saya harus tidur di situ. Itu ini sleeping bag. Sleeping bag. Terus yang angin banget Mas, kalau nggak pakai sleeping bag angin banget. Angin kenceng banget kan, memang wilayahnya apalagi di gurun gitu, musim dingin. Musim dingin dan angin kenceng, kering. Kalau basah sih enggak terlalu ini ya lembab ya akhirnya, tapi ini kering, jadi terasa banget ke tulang. Sempat sakit Mas? Sakit sebelum berangkat aja. Loh, sebelum berangkat justru? Iya, waktu di mana ya? Mungkin yang di sini ini apa? Mana coba ada video yang lagi perjalanan ini mungkin ya? Video yang perjalanan ini, yang naik sepeda. Ini waktu saya yang pas pakai kaos Arema itu rencananya bikin kaos untuk saya jual juga kayak gitu. Rencananya itu. Tapi ini tunggu, ini di mana? Ini di Ricci Valley. Ricci Valley itu lembah terpanjang di dunia. 9.600 km mulai dari Israel sampai Mozambik. Oke, ini berarti bentuk lembah dan ini di ketinggian 1.800. Oke, ini perjalanannya ke Afrika kemarin? Iya. Itu nyebrang dari mana ke mana berarti? Maksudnya perjalanan dari itu mana di Kenya, menuju kemana? di negara Kenya. Di Kenya lumayan lama ya? Lumayan, sekitar 2 bulan. Oke, dan semuanya naik sepeda kemana-mana, cuaca kayak begini gitu ya? Jadi kan itu saya memang sengaja muter Mount Kenya namanya, Gunung Mount Kenya itu di daerah Eldoret sana. Setelah saya muterin Mount Kenya, baru saya turun ke pantai timur. Ini kan kurang lebih ya mirip-mirip lah sama Indonesia ya Mas ya. Cuman yang di sini enggak, beda. Vegetasinya beda di sini. Emang udah kebayang gitu. Saya mau ke Afrika 14 negara. Nanti suasananya akan begini, emang udah terbayang gitu. Enggak terbayang. Tak pikir dulu itu panas, Afrika itu panas, kering. Serem lah pokoknya. Tapi begitu sampai sana ternyata sama aja dengan Indonesia. Kita cuman beda bahasa aja. Tahu gitu keliling di Indonesia aja ya? Enggak juga karena di sinilah saya banyak pelajaran gitu. Misalkan tentang kesabaran, tentang kepasrahan. Bagaimana ketika saya kalut. Kalut kenapa? Ya kalut misalkan kalau kehabisan duit. Dengan biaya yang pas-pasan saya harus menghemat. Uang harus dihemat tapi enggak boleh camping, kan nyesek. Jadi gimana caranya gitu. Tapi saya ada terus. Ini di arah Masai Mara. Masai Mara ini yang terkenal dengan wildebeestnya itu. Oke, ini berawal dari tayangan TV membuatku bermimpi untuk bisa melihat langsung pertunjukan ini. Pertunjukan apa? Ya, pertunjukan ya. Animal. Yes. Oke. Jadi di sini saya bisa melihat zebra secara langsung. Itu mungkin beberapa foto kan di situ. Boleh digeser-geser mungkin fotonya ya. Oke. Wah. Jadi saya bisa lebih dekat dengan mereka langsung tanpa ada pagar gitu. Nggak ada pagar. Oke. Nggak pernah diserang binatang ini Mas? Nggak, cuman hampir. Hampir waktu itu di Sudan itu. Ini ketemu langsung sama Ini dia? ketemu langsung dan jalannya gini. Saya tembok itu. Mereka ternyata nggak galak kok. Nggak galak. Kalau dilihat di TV kan galak banget kan, babon itu. Tapi ternyata waktu saya di situ nggak galak dia. Galakan dia katanya. Dia cuma diem aja. Gitu. Ketemu yang hampir
Itu wild dog, apa itu anjing liar apa? Ada nggak fotonya? Nggak sempat mutu lah Oh, waktu nggak itu. sempat. Karena gimana mau mutu, saya ngambil kamera mereka nyerang. Karena waktu itu posisi saya dalam tenda, tahu-tahu wild dog sudah ada di luar tenda, udah ngeluarin itu. Udah apa? Neror lah, udah neror. Mereka pemakan manusia? Atau? Bukan pemakan manusia, tapi bisa menyerang manusia dan kalau kita kalah mati ya bisa dimakan sama mereka. Iya, oke. Karena mereka ngeroyok loh. Bisa survive dari mereka gimana, Mas? Saya gertak balik aja mereka, saya keluar, saya pura-pura jadi wild dog juga akhirnya. Galakan dia katanya. Ya, dia ya bener lah, saya singa kok, saya bilang gitu kan sama teman yang dari Prancis. Ya pastilah saya singa apa? Lion crazy. Apa? Singoedan. Singoedan. Oke. Nah, ini pas pelepasan sama ini saya ngucapin selamat ulang tahun sama Pak Yai Said. Oke. Ya. Mas, ini kan pakai sepeda ya kemana-mana gitu. Ternyata itu bisa ya. Bisa dan Maksudnya, mudah. Bisa dan mudah. Mudahnya regulasinya berbeda dengan motor. Oke. Contoh gini, ketika kayak kasus kemarin saya tidak bisa lanjut. Kalau sama motor, saya harus keluar banyak untuk mengkargokan motor. Dan itu ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Kalau sepeda, saya tinggal packing, copot ban depan belakang, masukin kardus, masuk bagasi, selesai. Berapa menit tuh Mas bongkar pasang sepeda ini? Kalau bongkar pasang sepeda ini paling sekitar nggak sampai 10 menit, 5 sampai 10 menit lah. 5 sampai 10 menit. Oke. Masuk ke pesawat misalnya atau? Masuk ke pesawat udah ya kayak bagasi gitu kelasnya. Aha. Ini sepedanya oke. Mau coba dibongkar apa gimana nih maksudnya? Bisa, saya tinggal nyopot. Boleh Mas. Mas. Tinggal kita balik aja. Tapi mikrofonnya harus ikut. Mikrofonnya harus agak geser. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, jadi sepeda-sepeda sekarang itu sudah sangat mudah sekali kita bongkar. Karena semua sudah pakai quick release. Oh, quick release ya. Oke. Ini udah mandi belum pulang dari sana? Belum mandi. Belum. Berarti Jadi, ini masih bawa tanah-tanah Afrika. Iya, bawa debu Afrika. Bawa debu Afrika. Kalau tanahnya mungkin sudah rontok. Ini kan debu-debu aja. Iya. Waduh. Air itu bawa isi berapa liter tuh, Mas? Air saya kalau di Sudan dan Mesir saya selalu siap 6 liter. 6 liter. Makanya tas saya sampai lebih dari 40 liter karena airnya aja 6 Air. liter. Oke. Oh, secepat itu ya. Oke. Seru. Rata-rata sepeda udah pada pakai quick release begini ya, Semua Mas ya? sepeda sekarang yang sudah pakai gini aja. Sudah enggak susah kan? Itu tadi ini kayaknya belum semenit nih, Mas. Ya, Iya. selesai. Belum lah. Ini gini aja sudah. Oke. Selesai. Ini kan kardus yang ukuran sepeda itu tinggal masukin ban, tinggal kanan kiri. Lakban selesai. Ini nggak beli kan? Apanya? Ini nggak beli. Sepedanya? Nggak beli. Nggak beli. Dari pabrik langsung. Jadi saya nggak pernah beli sepeda. Nggak pernah beli sepeda. Makanya Oke. saya suka sepedaan itu gitu karena saya nggak pernah beli sepeda. Nggak pernah beli. Dan ngebongkar itu gampang banget ya. Gampang banget. Gampang banget. Nggak perlu orang yang Nggak perlu orang montir kita jago. bayar gitu. Oke. Jadi kalau masang pun juga cepet banget kan. Iya. Ini masangnya. Kalau masangnya bisa, tadi kita harusnya pakai itu ya, pakai stopwatch ya. Pemasangan berapa menit? Ya, jadi tinggal ini selesai. Iya. Udah. Kelar udah. Jadi di bandara turun, pasang ban, kardusnya dibuang di tempat sampah, tas-tas yang ini pasang, start, udah selesai. Misalkan mau pulang ke Indonesia kalau nggak di karantina, saya turun di bandara juga rencananya gitu juga. Tapi karena pandemi, Karantina saya harus dulu. karantina dulu. Jadi nggak saya rakit di bandara. Oke. Mas kan sempat sambil ngobrol ya, sambil Iya. beresin.
sempat lockdown 9 bulan ya di Sudan Di ya. Sudan. Nggak pernah nyangka kan bahwa akan terdampar Makanya 9 itu, bulan. saya sampai pernah kehabisan duit karena lockdown juga kan. Yang Oke. seharusnya sudah finish, Heeh. nggak finish Pak, tetap. Jadi pengeluaran itu tetap bayar terus. Iya. Butuh duit untuk makan, butuh untuk pulsa, butuh untuk jatahnya anak istri di rumah. Itu tetap harus jalan Tetap terus harus dong ya. Tetap begitu saya start ya kayak mesin inilah. Heeh. Kayak pengukur waktu ini terus ngalir. Hmm. Mau diem atau enggak, saya terus harus membayar itu. Oke, padahal selama di jalan tidak menghasilkan apa-apa kan Mas? Waktu di jalan kelihatannya tidak menghasilkan. Padahal ada aja jalannya. Misal dengan datangnya sponsor Indomie itu juga, saya nggak pernah menyangka mereka mau bantu. Nggak pernah minta-minta, Nggak, nyari-nyari gitu? Enggak. Saya sudah pasrah dengan teman-teman di Malang. Mereka akan bantu dengan menjualkan merchandise saya. Sudah itu tok. Tapi alhamdulillah semua tercukupi gitu. Oke. Dengan adanya sponsor. Oke, 9 bulan lockdown di Sudan. Udah gitu setelah keluar dari Sudan kenapa nggak langsung pulang Mas? Kok malah melanjutkan ke beberapa negara lagi? Karena saya waktu itu masih yakin bisa. Semuanya 14-14-nya? Nggak harus 14, akhirnya saya kurangi. Saya hanya mau ambil garis lurusnya aja. Jadi dari Sudan itu ke arah Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, South Africa. Ini mikrofonnya boleh tarik kembali. Ya. Nah, jadi karena ada beberapa yang udah nggak bisa dimasuki, saya kurangi. Nggak bisa dimasukin itu karena masing-masing lockdown, tutup. Masing-masing masih ada lockdown. Oke. Dan akhirnya kan saya kurangi dari target. Sudah saya kurangi, masih aja nggak bisa. Masih ada juga Masih aja saya nggak bisa menembus Zimbabwe atau Mozambik atau South Africa karena di sana masih lockdownnya makin parah. Dan akhirnya saya putuskan untuk udahlah berhenti dulu. Mungkin ujian saya kali ini adalah mengikhlaskan tentang sebuah mimpi. Jadi ya sebagai challenge lagi. Mampu nggak saya membuang mimpi itu? Mampu nggak saya mengalah dengan keadaan? Berdamai dengan COVID ini. Akhirnya ya udahlah saya pulang wis. Yang membuatmu akhirnya ya udahlah pulanglah, kan padahal sekarang kan COVID udah agak lumayan atau nggak ada tanda-tanda sama sekali? Di sini memang seperti itu, tapi di Afrika beda. Oke. Di Afrika lagi mulai menjamur lagi. Zimbabwe itu sudah lockdown, sampai sekarang masih lockdown. South Africa malah makin parah lagi. Jadi keputusan pulang itu keputusan yang udah bener gitu ya? Udah. Ini kan saya pertimbangkan dengan teman-teman juga di Indonesia. Saya minta pendapat mereka. Udahlah pulang aja, kamu sudah lebih molor. Kalau kamu sampai mengulang kayak di Sudan, bisa jadi kamu 2 tahun lagi itu. Nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang, kamu saingan sama Bang Toyib nanti. Iya. Karena waktu di Sudan itu saya sudah disuruh pulang sama KBRI, disarankan pulang, Mas pulang aja Mas. Gitu. Tapi saya enggak Pak, saya sudah sampai sini sudah jauh ini, saya tetap akan bertahan. Akhirnya bertahan sampai 9 bulan itu. Oke, dari situ jalan kan ke negara yang lain? Ke negara yang lain. Negara apa? Kenya. Kenya. Nah, dari Kenya itu berapa bulan di Kenya? Di Kenya 2 bulan. 2 bulan. Dari situ ke? Di Kenya 2 bulan terus ke Tanzania. Tanzania. Dari situ? Di Tanzania saya 2 bulan juga sambil mencari informasi negara selanjutnya itu. Awal masuk sih sudah saya tahu kalau negara selanjutnya lagi lockdown kan. Tapi saya berharap ketika saya sampai ke perbatasan lockdown dibuka. Tapi ternyata tidak, makin parah. Makin parah. Makin parah. Itu jadi nggak bisa masuk ke beberapa negara itu karena lockdown ya. Iya, Ada yang karena perang? Karena perang itu di Mozambik. Di Mozambik. Mozambik saat itu banyak penyerangan terhadap penduduk lokal di daerah Mozambik Utara. Dan saya kalau mau masuk Mozambik harus lewat utara. Karena itu salah satu jalurnya gitu. Mau muter lewat Malawi dulu, nanti ketemunya juga Mozambik Utara.
Dan Oke. di situ masih dikuasai separatis. Nggak nyoba masuk nekat. Enggak lah. Enggak. Saya enggak mau ini mengorbankan sesuatu dengan yang hal yang konyol kayak gitu. Saya Itu. memang nekat tapi enggak senekat Tapi orang nggak gila senekat lah. itu. Kalau sudah tahu kayak gitu saya masuki berarti saya bunuh diri. Apa yang dicari gitu ya. Iya, kalau cuman mau ngetop ya ngapain jauh-jauh ke sana. Selancar itu perjalanan Mas atau sempat juga masuk ditahan polisi Nah, misalnya? ditahan polisi karena ini apa? Visa. Oh, mau habis. Ya visa habis. Visa habis. Visa habis karena saya kan dapatnya visa 1 bulan di Mesir itu. Ternyata baru nyampe Mesir saya sakit 2 minggu kan itu artinya hilang 12 hari ya. Tinggal 15 hari sedangkan trip yang saya rancang di Mesir itu 1 bulan. Akhirnya nambel lah 2 minggu. Okay. Tapi untungnya dibantu sama KBRI dibuatkan surat keterangan kalau saya memang arahnya mau ke perbatasan. Oke. Nah, dari situ tadi sebelum kita mulai tadi sempat ada lihat video-video ya yang di kamera kecil itu. Iya. Ada yang lagi naik sepeda juga Naik kan? sepeda, terus Pokoknya ketemu, semuanya diabadikan. Iya, semua ada sekitar beberapa G ya. Hampir setengah tera kalau tidak salah itu. Wah, Video-video banyak itu. banget. Banyak banget. Nah, ini nih, kita lihat ya video-videonya ya. Nah, ini di mana, Mas? Yang ini di Sudan. Sudan? Mendengar dan melihat Nah, ini waktu baru Covid. Saya baru mendengar berita corona Covid saya di sudah situ. masuk Indonesia Hmm. dan baru 2 orang. Baru 2 orang Tapi kan. Mas? Indonesia. Iya, Indonesia. Takutannya sudah melebihi apa yang sudah terjadi. Ini nggak naik sepeda ini. Nggak, ini naik teman-teman onta. di Indonesia tetap Karena saya aman. mau lihat piramid. Karena Banyak piramid. pemerintah Sudan juga adalah akan negara tinggal terbanyak piramidnya. Mesir itu sebenarnya kalah sama Sudan. Orang tuh Mesir kan? Iya, kalau bilang piramid, mereka langsung pikirannya bayangannya Mesir. Mesir gitu. Uh-uh. Padahal enggak, salah itu. Harusnya Sudan. Nah, ini banyak piramid di Sudan itu digunakan apa untuk oleh masyarakat? Tempat wisata tapi enggak populer. Oke. Jadi Karena wisata untuk aja masuk Sudan, ini ya. iya, untuk masuk Sudan berwisata itu sangat susah.